Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh ada lagi dalam renungan singkat 100 hari berdoa. Dan di saat ini kita ada di hari yang ke-50. Judul pembahasan firman Tuhan di saat ini adalah diubah oleh kuasa Allah. Sebelum kita lanjut dalam mempelajari firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami menghampiri Engkau di saat ini, masuk dalam persekutuan denganmu untuk mempelajari kebenaran firman-Mu, mendengar suaramu yang indah, kiranya Engkau hadir bersama kami, urapi kami dengan kuasa surga, tabiskan ibadah kami di saat ini Tuhan, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja, menjadi berkat penuntun kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diubah oleh kasih Allah. Ayat pembimbing kita pada saat ini terdapat di dalam Yeremia pasal 31 pada ayatnya yang ketiga. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudaraku yang kekasih, terkait dengan perikop kita tadi, diubah oleh kasih Allah. Mari kita pelajari kisah menarik yang terdapat di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Saat ini saya juga ingin mengangkat pengalaman-pengalaman rohani dari orang-orang ternama yang ada di dalam firman Tuhan ini, untuk kita sama-sama telaah bagaimana kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat ketika sebelum mereka mengenal Tuhan, sebelum Tuhan memanggil mereka, dan setelah mereka kenal Tuhan, di saat mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, di situ berbicara mengenai seorang tokoh reformasi Perjanjian Baru. Dia adalah Saulus. Nama yang sungguh sangat luar biasa, nama yang membuat banyak para pengikut Kristus menjadi gemetar pada saat mereka mendengar nama ini. Tapi pada saat dia mengalami suatu pertobatan, dia diubahkan oleh Yesus, maka namanya bukan lagi menjadi nama Saulus tetapi menjadi Paulus. Nama yang sangat dekat dengan para pengikut Kristus. Dalam bacaan kita yang terdapat di dalam Kisah pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, Saulus ini adalah merupakan seorang petinggi agama Yahudi yang sangat dibenci oleh para pengikut Kristus. Ia sangat bersemangat sekali
untuk menangkap dan bahkan mengeksekusi atau membunuh orang-orang yang mengikuti Yesus. Dalam ayat yang pertama di pasal yang ke-9 menceritakan mengenai hal ini. Luar biasa saudaraku sekalian. Saulus ini dengan kehidupan yang dia jalani. Hal yang sangat menonjol dari kisah ini adalah bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh Saulus itu malah mendapat persetujuan atau restu dari majelis agama Yahudi. Nah, pertanyaannya, agama mana di atas permukaan bumi ini yang melegalkan seseorang untuk menghabisi nyawa sesamanya atau membunuh sesama kita? Tentu tidak ada. Kecuali terjadi penyelewengan terhadap apa yang dipahaminya tentang agama itu sendiri. Ya mungkin saja hal itu bisa terjadi. Tapi kalaupun terjadi, itu merupakan sesuatu yang memang semestinya bukan merupakan hak kita sebagai manusia. Tapi itu merupakan hak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kisah yang sangat menarik dalam pembacaan ini adalah bahwa upaya Saulus untuk memusnahkan pengikut Yesus, justru di saat itulah Saulus ditangkap dan kemudian dia diubahkan oleh Yesus. Dari seorang yang sangat jahat dan kejam, kemudian mengalami perubahan atau diubah 180 derajat. Menjadi seorang yang menyerahkan hidupnya untuk bersaksi kepada Yesus. Nah, setelah dia merasakan kasih Yesus di dalam kehidupannya, maka dengan sendirinya atas keputusan dan komitmen pribadi, dia dapat mengubah haluan hidupnya menjadi juru kabar Allah. Satu yang memang tidak disangka-sangka, sesuatu yang memang tidak dapat diprediksi oleh setiap manusia, jalan kehidupan kita. Karena di antara jalan-jalan hidup kita ini ada rencana dan rancangan Tuhan yang tidak dapat diselami. Kadang kita sebagai manusia punya penilaian-penilaian yang miring terhadap sesama kita. Setelah kita hanya dapat melihat orang itu dari luarnya saja. Dari apa yang nampak lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat tindakannya. Tapi sesungguhnya hati ini tidak dapat dinilai oleh manusia. Justru itu saudaraku sekalian, ketika seseorang mengalami perubahan dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik, maka sesungguhnya ini menjadi pertanyaan banyak orang. Dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Nah, selain Saulus, kita dapati juga ada pengalaman perubahan hidup yang dialami oleh Ananias. Ketika Tuhan memberitahukan Ananias untuk menjumpai Saulus, maka reaksi yang timbul dari pribadi Ananias sendiri adalah di ayat yang ke-13, dia menolak ajakan atau perintah dari Tuhan untuk bertemu dengan Saulus. Tetapi kemudian Ananias berubah pikiran dari seorang yang menolak menjadi seorang yang mau datang atau seorang yang mau menurut, menjadi seorang penurut. Dengan sapaan ketika mereka bertemu pada saat itu merupakan sapaan persahabatan, Ananias menyapa Saulus pada saat itu
dengan sapaan Saulus, saudaraku. Nah, kedua mereka yang tadinya bermusuhan, mereka yang tidak saling kenal, mereka yang tidak mendapat tempat di hati, Saulus yang dibenci, ketika orang mendengar namanya mereka lari bersembunyi. Tapi ketika mereka mengalami perubahan, sapaan saudaraku adalah merupakan sapaan yang paling dekat dan itu ada di hati. Kita dapati di sini bahwa dari seorang yang sangat keras menjadi seorang yang penuh dengan kelembutan. Dari seorang yang bermusuhan menjadi seorang saudara. Ya, bagi manusia mungkin hal ini merupakan hal yang mustahil. Tapi sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua hal bisa terjadi sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan, bukan atas kemauan dan kehendak kita sebagai manusia. Kalau itu merupakan kehendak dan kemauan kita manusia, lalu kemudian yang terjadi tidak sesuai, maka otomatis pada akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Kenapa harus begini jadinya Tuhan? Semua ini karena kuasa Tuhan Sang Penebus Agung itu yang merencanakan dan merancang hal-hal baik dalam kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih, Tuhan dengan cintanya mengubah karakter Saulus dan Ananias untuk menciptakan babak baru di dalam kehidupan mereka. Saulus diubah dari seorang pembenci Injil menjadi seorang pekabar Injil. Ananias diubah dari si penolak tawaran Tuhan, ajakan Tuhan, perintah Tuhan, menjadi si penyaksi kuasa Kristus yang nampak pada saat itu. Kasih ini dapat mengubah segala-galanya. Dari pengalaman ini, apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita ambil untuk membenahi kehidupan kita? Menjadi persoalan bagi kita, apakah kita mau mengalami perubahan atau tidak? Setelah menyimak pengalaman iman ini, apakah masih ada alasan bagi kita untuk tidak mau berubah? Berpulang kepada diri dan pribadi kita masing-masing. Tetapi sesungguhnya ketika kasih Tuhan itu melekat di dalam kehidupan kita, dan ketika kita jadikan itu sebagai dasar pengalaman kehidupan kita, maka tentunya segala sesuatu itu pasti akan dapat diubah oleh Tuhan. Wajah kita mungkin tidak bisa kita ubah, tapi karakter dan tabiat kita bisa kita ubah seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk pulang ke surga. Perubahan itu dapat terjadi dalam hidup kita apabila ada kemauan dari kita sendiri untuk mau mengalami satu perubahan menuju kepada tahap kesempurnaan yang Yesus kehendaki ada dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus untuk jadi yang lebih baik. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 447. Kutipan saya pada saat ini dari pengalaman-pengalaman firman Tuhan untuk dapat memberikan kekuatan kepada kita. Dikatakan begini: tidak perlu seorang pun gagal untuk mencapai kesempurnaan tabiat Kristen. Oleh pengorbanan Kristus, persediaan diadakan untuk orang percaya menerima segala perkara mengenai kehidupan dan kesalehan. Jadi tentunya saudaraku yang kekasih, kegagalan itu tidak direncanakan.
Kegagalan itu sesungguhnya tidak ada kalau kita bertumpu, kita berpegang, dan kita berpengharapan kepada Yesus. Segala sesuatu jadi baik dan segala sesuatu akan berhasil. Kehidupan kita ini dapat diubah oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi apakah dapat kita izinkan kasih yang mengubah itu untuk mengubah pribadi dan kehidupan kita? Berpulang kepada saudara dan saya untuk diubahkan oleh Yesus. Tapi ajakan saya pada saat ini adalah, marilah kita berjuang untuk berubah menuju kebaikan. Yakinkan diri kita bahwa kasih Tuhan mampu untuk mengubah segala-galanya. Tuhan memberkati, kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat memberikan kekuatan kepada kita sehingga hari-hari kehidupan kita ke depan, setiap saat, setiap hari, ketika anugerah itu baru dalam hidup kita, maka sesungguhnya dapat menjadikan kehidupan kita juga baru di dalam Kristus. Dan dipersiapkan untuk pulang ke surga ketika Tuhan datang pada kali yang kedua nanti. Tuhan memberkati firman ini bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku sekalian, mengakhiri renungan kita di saat ini. Ya Tuhan Bapa di surga, kami kembali bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kuasa-Mu hadir bersama kami. Dan firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama, kami yakin sungguh itu mendapat tempat di hati dan kehidupan kami. Sehingga kami dari hari ke hari dalam menjalani hidup ini, kami kiranya dapat diubahkan oleh firman-Mu ini dan dipersiapkan untuk kerajaan kekal yang Kau sediakan. Ampuni kami apabila ada hal-hal yang kami lakukan, kami pikirkan, kami katakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi kami percaya sungguh Tuhan bahwa ketika Engkau hadir dalam hidup ini, maka perubahan itu tetap ada untuk menuju kepada suatu kesempurnaan yang Engkau sediakan bagi kehidupan kami masing-masing. Tuhan Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami taruh hidup kami di atas pangkuan Tuhan yang kudus. Mohon kiranya Tuhan selalu beserta dengan kami masing-masing, dimanapun kami berada dalam melaksanakan aktivitas kehidupan ini. Kiranya kami diberkati, dilindungi, dan dipelihara Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing, dengan setiap aktivitas yang mereka lakukan, dalam situasi kondisi yang membatasi setiap langkah gerak kami masing-masing. Apapun yang kami lakukan, kiranya selalu diberkati Tuhan sehingga ada rezeki yang kami nikmati dalam hidup kami. Melanjutkan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Berdoa bagi para pemimpin negara kami ini, Tuhan kiranya berkati mereka. Berdoa bagi tim medis dalam pelayanan kemanusiaan yang mereka lakukan dalam menangani COVID-19 ini. Berdoa bagi para pasien yang terpapar pandemi COVID-19 ini, di mana mereka dirawat, di mana pasien dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Kiranya diberkati Tuhan, makan minum, obat penawar, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, Tuhan kiranya selalu berkati, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Berdoa bagi para pemimpin gereja kami dari pusat sampai ke daerah, General Conference sampai kepada cabang sekolah sahabat. Kasih karunia Tuhan senantiasa menjadi bagian kami semua, sehingga setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang dilakukan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang berada di kebun anggur-Mu Tuhan, Kau kiranya berkati mereka dengan kasih surga, sehingga setiap pelayanan yang mereka buat mendatangkan berkat dan sukacita bagi umat-Mu. Kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Tuhan Bapa di surga, berkati kami dalam pergumulan-pergumulan kami ke depan.
dalam menapaki hidup dan kehidupan kami ini. Kiranya Tuhan selalu ada bersama kami, sehingga yang terbaik Tuhan selalu berikan. Dan kami selalu syukuri apa yang Engkau karyakan dalam hidup dan kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami. Mengampuni salah dan dosa kami yang begitu banyak ya Tuhan. Kami sembahkan doa kami kepada Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus penebus Tuhan, penyelamat hidup kami. Amin. Baik saudaraku yang kekasih, demikianlah renungan kita pada saat ini. Karena Tuhan memberkati kita semua dengan berkat yang indah dari surga. Salam, salam sejahtera, sampai ketemu di pergumulan selanjutnya.